Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Maila. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran kimia kelas 12 semester 1 tahun pelajaran 2022-2023 mengenai deret volta. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah siswa dapat meramalkan reaksi spontan dan tidak spontan dengan deret volta. Yang kedua, siswa dapat menentukan reaksi spontan dan tidak spontan dengan potensial reduksi atau E0 sel. Deret volta. Deret volta adalah susunan unsur-unsur logam berdasarkan potensial elektroda standarnya. Jadi, logam-logam disusun berdasarkan potensial elektroda dari mulai yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Deret volta yang sering digunakan adalah sebagai berikut. Ada Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, dan seterusnya sampai dengan Au. Nah, untuk memudahkan kita menghafal deret volta ini, ada jembatan keledainya, yaitu contohnya seperti ini. Lihat kalau Baginda Caesar nanti meninggal, alam manusia air yang ceria penuh canda, congkak nikmat sentosa, pembabatan hutan, curanmor hingga agitasi politik, auzubillah. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita menghafal dari deret volta, jembatan keledainya. Ya, sekarang kita akan mulai dari sifat daripada deret volta itu sendiri, ya. Sifat deret volta semakin ke kiri, nilai E0 semakin kecil. Kemudian semakin ke kiri, itu mudah teroksidasi. Nah, mudah teroksidasi itu artinya adalah mudah melepaskan elektron, sehingga logam ini juga akan semakin reaktif. Dan makin ke kiri, makin kuat sifat reduktor logamnya. Kemudian sifat yang ke kanan atau semakin ke kanan, ini adalah sifat kebalikan dari ke kiri, yaitu semakin ke kanan nilai E0-nya akan semakin besar. Makin mudah tereduksi, nah semakin mudah tereduksi itu artinya adalah mudah menerima elektron atau logam makin tidak reaktif. Kemudian makin kuat sifat oksidator kationnya. Nah, kesimpulannya adalah logam yang terletak di sebelah kiri lebih reaktif sehingga dapat mendesak logam di kanannya dari senyawanya atau dari garamnya. Nah, bagaimana? Kita akan lihat pada contoh soal berikut ini. Mn ditambah CuSO4 menghasilkan MnSO4 ditambah Cu. Nah, pada reaksi ini, apakah Mn dapat mendesak logam Cu dari larutan CuSO4 atau dari senyawanya? Ya, kita lihat reaksi ionnya. Mn plus Cu2 plus menghasilkan Mn2 plus ditambah Cu. Nah, apakah Mn ini bisa mendesak Cu dari senyawanya atau dari larutannya? Kita lihat pada deret volta, posisi Mn adalah di sebelah kiri daripada Cu. Nah, logam yang terletak di sebelah kiri itu lebih reaktif, sehingga dapat mendesak logam di kanannya dari senyawanya. Nah, karena posisi Mn adalah sebelah kiri, maka Mn bisa mendesak Cu yang berada di posisi kanannya. Maka, dengan demikian reaksi ini dikatakan reaksi spontan atau dapat berlangsung. Kemudian contoh yang kedua, reaksi Pb ditambah MgSO4, apakah reaksi ini spontan atau tidak spontan? Ya, apakah Pb ini bisa mendesak Mg dari larutannya? Ya, kita lihat pada deret volta, posisi Pb adalah di sebelah kanan, sedangkan posisi Mg adalah di sebelah kiri. Nah, logam yang bisa mendesak itu adalah logam yang terletak di sebelah kiri. Ya, logam di sebelah kiri lebih reaktif sehingga dapat mendesak logam di kanannya dari senyawanya. Nah, dari reaksi ini terlihat bahwa Pb terletaknya adalah sebelah kanan daripada Mg. Maka dikatakan reaksi ini tidak bisa berlangsung atau tidak spontan. Kalau dilihat dari reaksi ionnya adalah Pb ditambah Mg2+, maka reaksi ini tidak bisa berlangsung
atau reaksi ini dikatakan reaksi tidak spontan atau tidak dapat berlangsung. Nah, selain kita melihat dari deret volta, kita juga bisa melihat apakah reaksi ini spontan dan tidak spontan dilihat dari faktor yang lain, yaitu cara penentuannya bisa dilihat dari E0 sel. Jadi menentukan reaksi spontan dan tidak spontan yaitu dengan cara melihat E0 selnya. Reaksi spontan atau reaksi yang dapat berlangsung itu bila E0 selnya bernilai positif. Sedangkan reaksi yang tidak spontan atau reaksi tidak dapat berlangsung yaitu bila E0 selnya bernilai negatif. Persamaan E0 sel atau E0 sel itu bisa kita cari dengan persamaan E0 sel sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda, atau bisa juga E0 reduksi dikurangi dengan E0 oksidasi. Kita lihat pada contoh berikut ini, diketahui potensial reduksi dari beberapa logam, yaitu dari logam Zn, Pb, Ba, dan Mn. Tentukan apakah reaksi berikut dapat atau tidak berlangsung spontan. Dari reaksi yang A, Pb ditambah Zn2 plus menghasilkan Pb2 plus ditambah Zn. Kemudian dari reaksi yang B, Ba ditambah Pb2 plus menghasilkan Ba2 plus ditambah Pb. Dan dari reaksi yang C, Pb ditambah Mn2 plus menghasilkan Pb2 plus ditambah Mn. Baik, kita lihat tadi reaksi dikatakan spontan bila E0 selnya positif dan reaksi yang tidak spontan bila E0 selnya negatif. Kita lihat pada reaksi yang A, Pb ditambah Zn2 plus menghasilkan Pb2 plus ditambah Zn. Pb menjadi Pb2 plus, ini reaksinya adalah oksidasi. Zn2 plus menjadi Zn, reaksinya adalah reduksi. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan E0 sel. E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Pada reaksi yang A, yang mengalami reduksi adalah Zn, dan yang mengalami oksidasi adalah Pb. Lalu kita masukkan nilai E0-nya. E0 Zn dikurangi dengan E0 Pb. E0 Zn min 0,76 dikurangi E0 Pb min 0,13. Sehingga dihasilkan E0 sel sama dengan min 0,63 volt. E0 sel bernilai negatif, maka reaksi berlangsung tidak spontan atau tidak dapat berlangsung. Jadi reaksi yang A ini tidak spontan atau tidak dapat berlangsung. Kemudian kita lihat reaksi yang B. Reaksi yang B, Ba ditambah Pb2 plus menghasilkan Ba2 plus ditambah Pb. Ya, dalam reaksi ini Ba mengalami oksidasi, Pb2 plus menjadi Pb, itu reaksinya adalah reduksi. E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Nah, yang mengalami reduksi adalah Pb, yang mengalami oksidasi adalah Ba. Kemudian kita masukkan harga E0-nya, E0 Pb min 0,13 dikurangi E0 Ba min 2,9. Sehingga dihasilkan E0 sel sama dengan positif 2,77 volt. E0 sel bernilai positif, maka reaksi berlangsung spontan. Kemudian reaksi yang C. Pb ditambah Mn2 plus menghasilkan Pb2 plus ditambah Mn. Pada reaksi ini, Pb menjadi Pb2 plus, reaksinya adalah oksidasi. Mn2 plus menjadi Mn, reaksinya adalah reduksi. E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Maka E0 Mn dikurangi E0 Pb. Nilai E0 Mn adalah min 1,03 dikurangi dengan E0 Pb min 0,13. Sehingga dihasilkan min 0,9 volt. E0 sel bernilai negatif, maka reaksi berlangsung tidak spontan atau tidak dapat berlangsung. Kita lihat contoh yang kedua. Perhatikan persamaan reaksi sel berikut. 1. Cu2 plus ditambah Ni menghasilkan Ni2 plus ditambah Cu. E0 sel sama dengan positif 0,59 volt. Reaksi yang kedua,
Zn2 plus ditambah Ni menghasilkan Ni2 plus ditambah Zn, E0 sel sama dengan min 0,51 volt. Reaksi yang ketiga, Cu2 plus ditambah Zn menghasilkan Zn2 plus ditambah Cu, E0 sel sama dengan plus 1,10 volt. Berdasarkan persamaan reaksi sel di atas, urutan kereaktifan adalah, jadi di sini kita harus mengurutkan kereaktifan dari ketiga reaksi tersebut. Ya, pada reaksi yang pertama, Cu2 plus ditambah Ni menghasilkan Ni2 plus ditambah Cu. Cu2 plus menjadi Cu, itu ada reaksinya reduksi. Ni menjadi Ni2 plus, reaksinya adalah oksidasi. Dari reaksi yang pertama, diketahui bahwa E0 selnya berharga positif, yaitu positif 0,59. E0 sel positif, maka itu bisa dikatakan E0 reduksinya lebih besar daripada E0 oksidasi. Maka, karena pada reaksi ini Cu mengalami reduksi dan Ni mengalami oksidasi, maka E0 Cu lebih besar daripada E0 Ne. Kemudian pada reaksi yang kedua, Zn2 plus ditambah Ni menghasilkan Ni2 plus ditambah Zn. Zn2 plus menjadi Zn, reaksinya adalah reduksi. Ni menjadi Ni2 plus, reaksinya adalah oksidasi. E0 selnya dari reaksi ini, tadi harganya adalah negatif. Nah, E0 sel itu adalah E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Yang mengalami reduksi itu adalah Zn, yang mengalami oksidasi adalah Ni. Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa E0 reduksi lebih kecil daripada E0 oksidasi. Atau E0 dari Zn lebih kecil daripada E0 Ne. Kemudian reaksi yang ketiga, Cu2 plus ditambah Zn menghasilkan Zn2 plus ditambah Cu. Pada reaksi ini, Cu2 plus menjadi Cu, reaksinya adalah reduksi. Zn ditambah Zn2 plus, reaksinya adalah oksidasi. E0 sel dari reaksi ini harganya adalah positif. Nah, E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. E0 yang mengalami reduksi pada reaksi ini adalah Cu, yang mengalami oksidasi adalah Zn. Nah, karena E0 selnya adalah positif, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa E0 reduksi lebih besar dari E0 oksidasi, atau E0 dari Cu lebih besar daripada E0 Zn. Sehingga kita bisa simpulkan, semakin ke kiri nilai E0 makin kecil, sehingga semakin tinggi kereaktifannya. Jadi urutannya adalah Zn, Ni, dan Cu. Nah, dari soal yang tadi, jadi urutan kereaktifannya adalah Zn lebih besar dari Ni, dan Ni lebih besar daripada Cu. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah jawaban yang B. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.